Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Hiro Prayogo selaku pengampu mata kuliah Cirebon Studies kelas B23. Perkenalkan, nama saya Miftahun Nurulfa Anissa dengan nomor induk mahasiswa 23811308886. Melalui video presentasi ini saya akan memaparkan tentang kereta kencana Singobarong dan kereta kencana Paksi Nagaliman peninggalan Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon memiliki peran sebagai salah satu pusat kebudayaan utama di Jawa Barat yang mencakup aspek seni, tradisi, dan warisan sejarah yang kaya, seperti pengaruh Islam dan budaya lokal. Kesultanan ini menjadi simbol identitas budaya daerah yang terus dihormati hingga saat ini. Fungsi penting kereta kencana di Kesultanan Cirebon, kereta seperti Singobarong dan Paksi Nagaliman tidak hanya digunakan untuk prosesi upacara kebesaran, tetapi juga melambangkan otoritas dan kejayaan sultan. Kedua kereta ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat Cirebon pada masa lalu, sekaligus menjadi ikon seni dan simbol kebanggaan lokal. Presentasi ini akan membahas dua kereta kencana peninggalan Kesultanan Cirebon. Kedua kereta ini memiliki nilai sejarah yang besar yang melambangkan kekuasaan sultan dan memperlihatkan seni ukir serta desain unik khas Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan pada abad ke-15 oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati berperan dalam membangun Kesultanan Cirebon sebagai pusat budaya dan agama, mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi lokal, dan menciptakan kerajaan yang berpengaruh di wilayah Jawa Barat. Kesultanan Cirebon tidak hanya berperan dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi dan budaya lokal. Hal ini diwujudkan melalui dakwah, seni, pendidikan, serta pembangunan berbagai fasilitas keagamaan seperti masjid dan pesantren. Kesultanan Cirebon memiliki kontribusi dalam membentuk budaya dan seni tradisional. Berbagai aspek warisan ini meliputi seni ukir, arsitektur, kerajinan, hingga nilai-nilai filosofis yang tercermin dalam simbol-simbol kerajaan seperti kereta kencana. Selain bernilai sejarah, warisan ini juga menjadi identitas budaya lokal yang harus terus dilestarikan. Kereta kencana Singobarong dibuat pada masa pemerintahan Sultan Cirebon. Kereta tersebut merupakan hasil karya yang dirancang dan dibangun selama masa kejayaan Kesultanan Cirebon. Pembuatan kereta Singobarong ini arsitekturnya adalah Panembahan Losari dan yang menjadi juru ukirnya yaitu Ki Nataguna. Kereta ini mencerminkan perpaduan seni, budaya, dan simbol kekuasaan yang menjadi ciri khas Kesultanan Cirebon. Desain unik kereta kencana Singobarong yang menggabungkan elemen singa melambangkan kekuatan, keberanian, dan kepemimpinan. Naga merepresentasikan kebijaksanaan, perlindungan, dan kekuatan mistis, dan burung yang menggambarkan spiritualitas, kebebasan, dan hubungan dengan dunia atas. Penggabungan elemen ini mencerminkan keindahan seni Cirebon yang kaya akan simbolisme budaya dan agama. Kereta ini tidak hanya sebuah kendaraan, tetapi juga lambang status dan filosofi mendalam dari Kesultanan Cirebon. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan kereta kencana Singobarong yaitu kayu jati yang dipilih karena kekuatan, daya tahan, dan kualitasnya yang tinggi, sehingga mampu menopang struktur kereta yang besar dan berat.
Ukiran indah pada kayu ini mencerminkan keahlian pengrajin tradisional Cirebon yang menambahkan nilai artistik dan estetika pada kereta, menjadikannya simbol seni yang kaya kebudayaan. Seiring berjalannya waktu dan keadaan kereta yang sudah tidak memungkinkan untuk digunakan, maka mulai tahun 1942 pihak yang bersangkutan sepakat untuk memuseumkan kereta ini. Namun pada kegiatan selanjutnya dengan menggunakan kereta replika yang dibuat pada tahun 1996, kereta Singa Barong yang sudah dimuseumkan ini masih dirawat dengan baik. Dilihat dari bahan, ornamen, dan komponen kereta yang masih utuh, telah membuktikan bahwa teknologi kala itu sudah maju dan mumpuni. Selanjutnya, kereta Kencana Paksi Nagaliman adalah kereta kencana Kesultanan Kanoman Cirebon yang memiliki ukuran panjang 3 meter, tinggi 2,6 meter, dan memiliki roda yang bergaris tengah 1,5 meter. Sesuai dengan namanya yang berasal dari bahasa Sanskerta yakni paksi yang artinya burung, naga yang berarti ular naga, dan liman dalam bahasa Jawa artinya gajah. Perpaduan antara karakteristik ketiga ekor binatang tersebut, badan kereta sebagai tempat duduk penunggangnya berbentuk badan gajah yang sedang melipatkan kakinya. Sisi kiri dan kanannya ditutupi sayap burung Garuda, sedangkan di bagian belakang berekor ular naga, berleher naga, dan pada kepala tampak adanya perpaduan karakteristik naga dan gajah. Profil wajah mencerminkan wajah gajah dengan belalai mencuat ke atas, yang ditancapi senjata Trisula sebagai konsep agama Hindu. Adapun profil naga dituangkan ke dalam bentuk mulut, taring, telinga, dan tanduknya. Kereta kencana ini berwarna merah diperindah dengan kuning emas, ragam hias bermotif wadasan atau batu karang, dan mega mendung atau awan merupakan ciri khas dari ragam hias Cirebon. Ciri lain dari benda kuno ini ialah tidak memiliki candra sangkala seperti biasanya. Tertera pada lehernya angka tahun 1530 Saka atau 1608 Masehi. Diperkirakan dibuat pada masa pemerintahan Panembahan Ratu. Hal yang sama adanya peninggalan roda kereta bekas tunggangan Panembahan Girilaya atau Panembahan Ratu II yang ditemukan di Kampung Pakalangan sekitar Gunung Sembung, Cirebon. Pembuatan kereta ini tidak diketahui dengan pasti, namun dapatlah diperkirakan bahwa ia seorang petinggi. Ia dapat mewujudkan sebuah kereta kencana yang anggun penuh kewibawaan sebagai kereta kebesaran raja atau sultan. Konsep magis tentang hal yang suci berupa air, tanah, dan udara tertuang dalam wujud Paksi Nagaliman. Adanya dunia bawah atau air yang dilambangkan dengan naga, dunia tengah atau tanah dilambangkan dengan liman, dan dunia atas atau udara dilambangkan dengan burung. Jika ditelusuri lebih lanjut, diduga kereta ini sebelumnya adalah sebuah jampana atau tandu. Terlebih-lebih lagi bila dilihat bagian badan yang merupakan kesatuan utuh, begitu pula kelengkapan ragam hias yang mempunyai ciri khas Cirebon. Perkembangan selanjutnya, tandu itu dilengkapi dengan roda sehingga terwujudlah sebuah kereta kencana. Hal itu tampak pada konstruksi putaran roda di bagian depan merupakan pengaruh Cina. Begitu pula bentuk roda seperti payung dengan kemiringan 40 derajat dan ukurannya yang telah menggunakan satuan cm. Sejak tahun 1930, kereta tersebut tidak digunakan lagi, disimpan di museum milik keluarga Sultan Kanoman. Kereta Paksi Nagaliman telah keropos di tangan waktu sehingga dibuatlah replika dengan bentuk dan ukuran yang sama. Semula tujuannya untuk dipamerkan pada Expo 1986 di Kanada.
Selanjutnya, sesuai pameran itu dihibahkan dari Departemen Keuangan melalui pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat kepada Museum Negeri Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan koleksi. Pembuat replika kereta paksi Nagaliman ialah Dr. Andes Kabul Suadi, seorang sarjana seni rupa dari ITB yang mampu melaksanakannya selama 1,5 bulan. Walaupun kereta paksi Nagaliman hanyalah sebuah replika, kiranya masih dapat dilestarikan sebagai salah satu benda peninggalan masa lampau. Kini replika paksi Nagaliman berdiri megah di salah satu ruangan Museum Negeri Provinsi Jawa Barat. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya kereta Singa Barong adalah sebuah kereta kencana yang bentuknya penggabungan dari 4 bagian hewan. Singa atau macan, tubuh, kaki, dan mata, kemudian belalainya gajah, sayapnya sayap Garuda, dan kepalanya kepala naga yang dibuat pada tahun 1571 Saka atau 1649 Masehi. Kereta ini digunakan untuk keperluan Kesultanan Cirebon. Sedangkan kereta paksi Nagaliman, dari namanya sudah jelas bahwa kereta ini penggabungan dari 3 jenis hewan, yaitu paksi atau burung, sayapnya, kemudian tanduknya, tanduk naga, kemudian belalainya, belalai liman atau gajah. Dibuat pada tahun 1350 Saka atau 1428 Masehi. Kereta ini digunakan oleh Sunan Gunung Jati untuk berkeliling keraton. Kedua kereta itu dibuat oleh Panembahan Losari. Kedua kereta itu memiliki kelebihan yang sangat unik, yaitu teknik pembuatan arsitekturnya tak jauh beda dengan kendaraan zaman sekarang. Misalnya, alat kemudi kereta memiliki sistem hidrolik dengan bahan kayu dan baja. Memiliki suspensi sehingga pada saat digunakan kereta ini sangat nyaman, membuat para sultan tidak merasakan guncangan saat roda menapaki jalan yang rusak. Roda kereta pun dibuat secara stabil yang disesuaikan dengan suspensi. Roda kereta dibuat menonjol keluar dari jari-jari roda yang cekung ke dalam agar menghindari cipratan air pada saat kereta melaju di jalan yang basah. Menurut para ahli sejarah internasional, kereta ini sangat luar biasa dan menjadi kereta kerajaan sempurna dan yang paling modern yang pada saat itu tidak terfikirkan oleh seorang pun pada zaman itu. Kereta kencana Singa Barong dan paksi Nagaliman merupakan hasil dari produksi kebudayaan yang dibuat oleh individu atau sekelompok masyarakat sebagai refleksi dan adanya gagasan dan tindakan yang dihasilkan di tempat dan periode tertentu. Perumpamaannya dalam bentuk makhluk hibriditas ini merefleksikan lingkungan dan simbol akulturasi budaya yang menghiasi perkembangan kebudayaan dan seni hias di wilayah Cirebon. Sebagai karya seni yang memiliki asal-usul mirip, termasuk dalam hal ini adanya kesinambungan tradisi seni hias yang serupa. Namun nyatanya kedua kereta kencana ini justru menampilkan perbedaan dalam hal ekspresi gaya ragam hiasnya. Kedua kereta kencana paksi Nagaliman cenderung memiliki pengaruh gaya Hindu. Sedangkan Singa Barong didominasi oleh pengaruh Cina. Ketiga, spirit zaman dan tren dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi, serta pengaruh gaya kepemimpinan sultan dalam konsep Tri Tangtu, dan keempat, perumpamaannya banyak dipengaruhi unsur dan atribut-atribut wayang. Kedua kereta ini adalah warisan budaya yang harus selalu kita jaga di generasi kita dan generasi selanjutnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.